dosen penguji dan guru penguji uji kinerja program PPG dalam jabatan Bahasa Indonesia 2021 Angkatan Ketiga Universitas Pasundan. Perkenalkan, saya Kinanti Swastika. Saya mahasiswa PPG dengan nomor 2016 996 16485 dan dengan nomor NIM 215073063. Hari ini Senin tanggal 18 Oktober akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 2021. Terima kasih. Saya Kinanti Swastika. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Bahasa Indonesia Angkatan 3 2021 dari LPTK Universitas Pasundan. Hari ini di tanggal 18 Oktober, hari Senin, jam 7.53, saya melaksanakan rekaman untuk kegiatan uji kinerja, rekaman praktik pembelajaran. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Apa kabar 11 IPS 1? Baik, Ibu. Alhamdulillah sehat-sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Satu, hujan nggak di sana? Di rumah saya hujan sekarang. Kita memulai, kita berdoa ya. Mari teman-teman, alangkah baiknya kita sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Haikal dapat poin keaktifan ya. Nah, hari ini masih berlanjut lagi seperti hari-hari sebelumnya untuk mendapatkan poin dari keaktifan kalian hari ini. Nanti akan direkap seperti biasa di akhir pembelajaran. Baik, kita akan mulai yang berjudul Tanah Airku sebagai lagu nasional. Itu tadi video dari Erwin Gutawa Orkestra bahwa kita itu ternyata harus cinta dengan tanah air, walaupun kita dimanapun di luar negeri, di Indonesia, kita tetap cinta tanah air kita dengan dengan mengisi kemerdekaan, punya peran masing-masing. Sekarang saya akan bagi layar kembali. Saya akan melihat kehadiran kalian. Baik, ya ini Google Site-nya di bagian kehadiran. Kalian bisa pilih di sebelah IPS 1. Baik, sudah ada 39 dari 40 ya. Terima kasih hari ini. Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Ini dari Pramudia Anantatur, salah satu penulis Indonesia yang mendunia. Di masa pandemi ini kita bisa alihkan dengan kegiatan-kegiatan produktif seperti ya salah satunya menulis gitu ya. Kalian yang punya keterampilan menulis itu dikembangkan lagi, tidak hanya pandai setinggi langit, tapi juga kita harus mengemukakan apa yang kita punya agar orang lain juga tahu. Nah, sama seperti kita yang akan belajar tentang produksi. Jadi, di menebak warna tulisan ini, kalian menebak warnanya ya. 3, 2, 1. Hitam. Oke. 1, 2, 3. Merah. Ada yang jawabnya kamu ya. Ada yang ingat kemarin kita belajar apa sebelum Konjungsi, kausalitas, dan kronologi, Bu. Oh, konjungsi, kausalitas, dan kronologi. Siapa ini yang menjawab? Fadli, Bu. Fadli, terima kasih. Betul ya, kita membahas tentang konjungsi, kausalitas, dan kronologis. Ada yang ingat lagi kita bahas apa? Membahas struktur dan kaidah kebahasan teks eksplanasi. Membahas struktur dan kaidah. Ini siapa?
Najwa. Najwa, baik, terima kasih Najwa. Ini yang sudah disebutkan oleh Najwa dan Fadli menyebutkan bahwa pembelajaran sebelumnya itu kita membahas tentang kaidah eksplanasi, begitu, dalam hal ini adalah konjungsi kausalitas, serta kita kemarin sudah membahas struktur teks eksplanasi, begitu. Nah, untuk kegiatan berikutnya kita akan membahas tentang memproduksi teks eksplanasi. Jadi apa yang kalian pikirkan jika ada tulisan memproduksi? Apa yang kalian pikirkan? Wah, membuat ya, membuat apa nih? Kalau teks eksplanasi berarti bentuknya adalah teks, berarti kita adalah menulis teks eksplanasi. Tadi siapa yang jawab membuat? Naila, Bu. Naila, baik. Terima kasih. KD dan IPK-nya ini di 4.4, yaitu memproduksi teks eksplanasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur kebahasaan. Nah, jadi kita memproduksi teks eksplanasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur kebahasaan. Nah, di indikatornya itu di 4.4.1, yaitu memilih gagasan berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan yang akan disusun. Ya, memilih gagasan berdasarkan struktur dan kaidah yang kebahasaan akan disusun. Kemudian di 4.4.2-nya yaitu mengaitkan kepaduan struktur kebahasaan dalam teks eksplanasi. Jadi mengaitkan kepaduan struktur dan kebahasaan pada teks eksplanasi. Kemudian di 4.4.3-nya adalah mengomunikasikan teks eksplanasi secara lisan, begitu ya. Nah, jadi di 3 indikator ini yang harus kalian capai begitu dalam pembelajaran hari ini. Kemudian di tujuan pembelajarannya itu di 4.4.1 yaitu melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning dan metode scramble text dalam kegiatan menentukan susunan urutan gagasan, peserta didik dapat memilih gagasan berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan yang akan disusun dengan tepat. Kemudian melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning dan metode scramble text dalam kegiatan menyusun gagasan struktur dan kebahasaan, peserta didik dapat mengaitkan kepaduan struktur dan kebahasaan teks eksplanasi dengan jelas. Kemudian yang terakhir tujuan pembelajarannya adalah melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning dan metode scramble text dalam kegiatan mengomunikasikan hasil pembelajaran, peserta didik dapat mengomunikasikan teks eksplanasi secara lisan dengan lengkap, begitu. Jadi tujuan pembelajarannya ini yang harus juga kalian capai di dalam kegiatan hari ini. Baik, selanjutnya kita akan bertanya jawab begitu melalui Slido gitu ya. Melalui Slido, nanti kalian bisa masuk ke kode Slido-nya. Nanti saya akan berbagi layar kode Slido. Baik. Selanjutnya, nah, di kegiatan kita hari ini ada video Korean Wave. Nanti kalian bisa buka Korean Wave-nya di Google Site, begitu. Google Site kalian bisa klik yang bit.ly _ Korean Wave GS. Kemudian nanti kita akan membahas tentang teks eksplanasinya dan kita akan bermain begitu ya, bermain pembelajaran game pembelajarannya dengan menggunakan Kahoot, dan kalian akan melakukan pasca tes begitu di dalam Google Form. Nanti itu sudah semuanya sudah dilampirkan di dalam Google Site-nya ya. Nah, sekarang sebelum kita membahas materi-materinya, silakan kalian buka Slido kalian. Kalian masuk ke sini di slido.com 913728, atau kalian boleh pindai barcode-nya begitu, di scan begitu, nanti akan otomatis dia masuk ke kode 913728. Di situ sudah ada di bagian poll, di bagian polling, kalian bisa jawab di situ apa sih gitu ya,
apa sih topik yang tepat untuk teks eksplanasi ya. Kita kemarin belajar teks eksplanasi, belajar di produksi itu kita belajar tentang fenomena sosial, di struktur eksplanasi kita belajar tentang fenomena sosial. Kemudian di sebelumnya di menentukan isi informasi kita belajar tentang pandemi gitu, fenomena pandemi. Menurut kalian apa sih di topik eksplanasi yang tepat begitu untuk kita angkat untuk jadi sebuah tulisan? Menurut kalian apa? Silakan. Oke, nah ada yang sudah masuk fenomena gempa? Silakan, saya tunggu yang lain. Fenomena alam, pokoknya kehidupan sehari-hari. Ada banjir. Baik, selanjutnya siapa lagi? Atau fenomena rebahan nih. Ada istilahnya kaum rebahan. Ya, kaum rebahan di Indonesia itu. Ya, terus fenomena netizen Indonesia yang sangat-sangat ramah ya, dalam arti tidak sesungguhnya. Jadi Indonesia itu disebutnya kalau di dalam dunia nyata, dunia nyata itu terkenal dengan yang sopan, yang santun begitu. Tapi berkebalikan begitu ketika netizennya, masyarakat Indonesianya, warganetnya itu hadir di dunia maya gitu. Jadi mereka kebalikan dari dunia nyatanya gitu. Apa saja yang perlu dalam menulis? Menurut kalian apa saja yang perlu dalam menulis? Oke, ide yang akan ditulis, kerangka tulisan, betul. Ada lagi silakan. Ada lagi juga yang menuliskan kerangka tulisan, sama ide yang akan dibahas, topik yang akan dibahas. Tuh, siapa? Silakan diisi lagi. Hey, menentukan topik, membuat kerangka, mulai menyusun tulisan. Nah, ini udah. Oh, kemudian membuat topik, yang kedua membuat kerangka, mengembangkan teks dan menyuting teks. Nah, topik yang akan dibahas. Baik, silakan. Masih ditunggu yang mau menjawab. Ya, jadi ketika kita mau menulis, kita itu melakukan pra, pas, dan pasca. Ya, dari apa yang kalian sebutkan, dari mulai kerangka tulisan, berarti itu di pra-nya. Kemudian kita sudah mulai ke paragraf pembukanya, berarti itu di pasnya ketika menulisnya. Kita sudah membuat isi tulisannya, itu juga di pas menulisnya. Di paragraf penulis juga itu di pasnya. Nah, kemudian tadi ada yang sebutkan menyunting. Nah, jadi yang tadi pas itu mengembangkan teksnya, kemudian yang paskanya itu menyunting, begitu ya, menyunting dari teksnya. Kita melihat lagi tulisan kita ada kekurangan atau tulisan kita gagasannya belum jelas nih, makanya kita ada namanya proses menyunting teks. Nah, dari selanjutnya, apa saja syarat sebuah paragraf? Apa saja, yuk? Sebuah paragraf itu apa saja? Di dalam sebuah paragraf yang baik, itu betul ya, ada yang disebut dengan kalimat utama, ada yang disebut dengan kalimat penjelas, begitu. Jadi di dalam sebuah paragraf itu ada satunya gitu ya, ada kesatuannya melalui kalimat utama, melalui kalimat penjelas. Nah, itu kesatuan. Nah, kemudian tadi ada yang menyebutkan juga kepaduan. Nah, ada yang menyebutkan konjungsi nih. Konjungsi itu masuk ke dalam kepaduan. Ya, kepaduan paragraf. Nah, kepaduan paragraf itu nanti akan berkaitan dengan kelengkapan dari si kalimat. Jadi kita yang punya satu gagasan, kita yang punya gagasan umumnya apa, gagasan utamanya apa, kemudian kita punya gagasan penjelasnya apa, kemudian itu nanti dipadukan gitu. Oke, dipadukan menjadi sebuah paragraf yang utuh. Baik, terima kasih. Oke, saya akan berbagi layar kembali. Lihat. Udah, Bu. Baik, memproduksi teks eksplanasi. Baik, sebelum kita mulai ke materi tentang memproduksi teks eksplanasi, kita simak terlebih dahulu video Quran Web. Nah, kalian bisa
buka di Google Live, nanti sudah ada di situ tautnya. Jadi kalian bisa langsung klik begitu. Baik, sebentar. Kalian bisa buka Google Slide-nya, kemudian kalian pilih di materi. Kalian pilih di materinya di sebelah tipe 1, kemudian kalian bisa kita tunggu, bisa klik. Ya, kita akan menyaksikan ini bagaimana demam Korea melanda. Mereka menyebutnya Hallyu atau gelombang Korea. Gelombang yang membawa produk budaya dan hiburan dari Korea Selatan ke puncak ketenaran itu kini telah menyapu dunia. Awal 2020 ini kita juga menyaksikan, untuk pertama kalinya dalam sejarah, film berbahasa non-Inggris menang Piala Oscar kategori film terbaik. Dan film itu ialah Parasite dari Korea Selatan. Bagaimana bisa negara yang dulu seperti Indonesia, sempat dijajah Jepang, dan terkena krisis 97-98, kini menjadi pemain utama industri hiburan dunia? Ini Moon Jae-in, Presiden Korea Selatan. Tahun 2017, untuk kado pernikahan putri Presiden Jokowi, Kahiyang Ayu, dia menghadiahkan video pesan dari Choi Min-ho, personal SHINee, dan album EXO. Itu tadi video tentang salah satu fenomena sosial begitu, fenomena sosial berupa gandrungnya orang-orang dunia terhadap K-pop atau kebudayaan-kebudayaan Korea atau yang mereka sebut dengan Korean Hallyu. Baik, saya akan berbagi layar kembali. Di teks eksplanasi adalah teks yang berisi informasi tentang peristiwa atau fenomena. Fenomena yang dimaksud dapat berupa fenomena alam, kemudian berupa fenomena sosial atau politik dan ekonomi. Nah, strukturnya seperti yang kemarin kita sudah bahas, yaitu ada pernyataan umum, kemudian ada penjelasan sebab akibat, dan ada interpretasi. Nah, bagaimana gitu ketika kita bisa menulis seperti video tadi, gitu ya, kita bisa menulis video teks eksplanasi yang berkaitan dengan gagasan, begitu ya. Oke, kalau kalian boleh sebut apa sih topiknya? Topik dari teks eksplanasi tadi apa? Hallyu. Korean Wave. Ya, Korean Hallyu, betul. Siapa tadi yang menjawab Korean Hallyu-nya? Naila, Bu. Masuk lagi tadi. Tadi sama suara siapa lagi tuh? Suara perempuan juga. Naila dan siapa tadi yang menjawab Korean Hallyu juga? Oke, baik. Selanjutnya, nah, jadi betul ya topik tadi adalah Korean Hallyu-nya gitu. Nah, sama seperti yang tadi kita sebutkan di awal, kita perlu namanya topik sebelum kita membuat kerangka gitu ya. Sebelum kita membuat kerangka penulisan, kita perlu menentukan topik dulu, apa sih yang mau dibahas. Nah, baru kita menyusun kerangka tadi sesuai dengan struktur eksplanasi, yaitu pernyataan umum, penjelasan sebab akibat, dan interpretasi. Baik, selanjutnya. Nah, di syarat paragraf itu ada yang namanya kesatuan dan kepaduan. Nah, seperti tadi yang sudah ada yang menyinggung ya, ada satu paragraf itu ada satu gagasan, ada yang nyebut kalimat, kita perlu kalimat utama, ya, betul. Setiap paragraf dalam sebuah teks itu perlu yang namanya kalimat utama atau gagasan utama. Nah, ini yang disebut sebagai syarat paragraf dari sisi kesatuan. Jadi setiap kalimat pada paragraf itu harus mendukung satu ide pokok.
Selain itu, syarat paragraf itu kepaduan. Nah, tadi ada yang menyinggung ya, kepaduan begitu. Nah, kepaduan itu seluruh kalimatnya dalam paragraf harus memiliki hubungan timbal balik baik secara bentuk maupun isi. Jadi, secara kata-katanya, secara kalimatnya itu punya hubungan timbal balik, punya keterkaitan antara kalimat satu dengan kalimat sesudahnya dengan kalimat sesudahnya lagi, begitu ya. Atau dari kalimat satu ke kalimat sebelumnya dan kalimat setelahnya itu punya keterkaitan. Baik. Nah, gagasan utama ini apa sih sebenarnya? Ada yang tahu nggak? Yaitu inti atau ide pokok dalam sebuah paragraf. Ya, betul. Inti atau ide pokok sebuah paragraf. Ini yang menjawab Atika ya. Baik, Atika mendapat poin. Ya, jadi inti atau ide gagasan utama itu adalah inti dari si paragrafnya. Nah, dari berdasarkan intinya, letak inti si paragraf itu dibedakan menjadi deduktif, menjadi induktif, menjadi campuran, kemudian menjadi ide menyebar. Nah, deduktif itu berarti inti paragrafnya tadi disebutkan Atika, ide paragrafnya itu ada di awal. Kemudian yang induktif itu ide paragrafnya ada di akhir. Kemudian yang campuran itu ide paragrafnya ada di awal dan ada di akhir. Dan ada yang menyebar begitu di seluruh kalimat. Namun, nah kita membatasi dulu nih, yang ide menyebar itu yang mana sih? Ide menyebar itu bukan teks eksplanasi. Iya, teks fiksi itu yang idenya menyebar. Yang memungkinkan gagasannya itu ada di semua kalimatnya. Sedangkan non-fiksi itu deduktif, induktif, campuran. Jadi hanya 3 itu. Nah, teks eksplanasi ini masuk ke dalam kategori non-fiksi. Jadi kalau nggak di awal, di akhir, dan di campuran. Nah, di syarat kepaduan ada yang disebut kohesi dan ada yang disebut dengan koherensi. Nah, ini dia. Jadi di kepaduan itu ada kohesinya, ada bentuk kata, leksikal itu kata. Nah, bentuknya ada repetisi, kemudian ada sinonim, ada antonim, ada hiponim. Jadi kata-kata di dalam paragraf itu kemudian bisa gitu ya diulang, bisa bersinonim atau bisa berantonim atau bisa berhiponim. Oke, kemudian ada gramatikal. Gramatikal itu berarti bentuknya adalah pengacuan, substitusi, elipsis atau konjungsi. Nah, salah satu yang kita sudah bahas kemarin adalah apa? Di bagian gramatikal apa? Kemarin kita sudah membahas apa? Konjungsi, Bu. Iya, betul. Terima kasih. Siapa yang menjawab? Aziza ya? Aziza, iya. Baik. Betul ya. Jadi kemarin kita sudah membahas salah satu kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi yaitu konjungsi. Nah, konjungsi ini adalah salah satu bentuk kohesi dari sisi gramatikal, dari sisi kekalimatannya begitu. Jadi ada pengait-pengait gitu kan, tadi disebutkan yang disebut dengan kepaduan itu punya hubungan timbal balik dari segi bentuk. Nah, bentuknya itu adalah salah satunya konjungsi kausalitas dan konjungsi kronologi. Dan kemudian ada koherensinya. Nah, koherensinya itu hubungan antar kalimat. Nah, nanti ini berkaitan dengan leksikal dan gramatikal juga. Jadi, bahasanya beririsan begitu. Bahasanya beririsan bahwa ada kohesi dan ada koherensi dalam sebuah paragraf. Baik, selanjutnya. Nah, ini adalah transkripsi dari video tadi. Nah, boleh dibacakan, Nur Azizah? Mereka menyebutnya Hallyu atau produk budaya dari budaya dan hiburan dari Korea Selatan ke puncak ketenaran. Itu kini telah menyapu perhatian dunia. Di awal 2020 ini, kita akan bekerja kelompok. Nanti saya akan membuat breakout seperti biasa. Nah, sebelum kita membuat breakout, sekarang kalian harus apa sih di dalam breakout ini? Oke. Sebentar, kalian bisa buka site-nya. Di Google Site itu nanti kalian buka di bagian tugas di 11 IPS 1.
Nah, kotak-kotaknya dibedakan. Kotak 1, kotak 2, kotak 3, kotak 4. Nah, kalian nanti akan pilih begitu urutan yang tepat itu seperti apa. Kotak 1, kotak 2, kotak 3. Jadi yang paling duluan itu diurut ya. Ini kan acak nih kotak 1. Jadi kotak 1 itu belum tentu pasti di paragraf pertama begitu ya, belum tentu. Nah, jadi di kotak 1, kotak 2, kotak 3 kalian bisa tentukan mana. Oke, selanjutnya, nah ini ada teks lagi. Jadi kalian bedakan ya, ini kan gambarnya gambar kayu gitu. Nah terus ini ada kalian tentukan lagi. Oke, gitu ya. Nanti kalian tentukan di dalam Kahoot. Nanti saya akan kasih kodenya. Kalian akan mengerjakan lembar Kahoot-nya. Nanti kita akan perwakilan kelompok begitu, perwakilan kelompok untuk menjawab urutan-urutan dari Kahoot ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan tidak untuk mengerjakan Kahoot-nya? Nah, nanti ada juga urutan kalimat gitu. Urutan kalimat itu nanti ada kotak 1, kotak 2, kotak 3. Nanti kalian boleh pilih kotak 1, kotak 2, kotak 3, kotak 4-nya berdasarkan kalimat-kalimat yang bisa disusun secara utuh seperti sebuah paragraf. Baik, sampai sini ada pertanyaan tidak? Kalau tidak, saya akan buat breakout-nya. Kita akan menjadi 5 kelompok. Kalian silakan join. Kita sudah di layar utama kembali. Sekarang kita akan bermain Kahoot. Kalian boleh yang jadi perwakilan kelompoknya silakan. Ini sudah terlihat belum? Ini kodenya. Udah, Bu. Oke. 672209 di Kahoot It ya. Kita mulai ya. Oke, jadi scramble text, silakan susun kalimatnya. Oke, siapakah yang menang? Satu, tiga. Yang pertama adalah jawabannya benar 4 dari 4. Kelompok 5, selamat kelompok 5. Baik, saya berhenti berbagi. Baik, kita akan bahas ini yang difficult question-nya. Kita lihat. Ya, ini pertanyaan 1, yang jawab satunya ada. Oke, tapi ada yang benar, kelompok 5, silahkan kelompok 5. Kelompok 5, alasannya kenapa kalian susunannya mereka menyebutnya Hallyu, bagaimana bisa negara yang ada. Kalau kita lihat di soal ini ya, sebentar di bagian tugasnya. Nah, ini di kotak yang ini. Ya. Jadi, kalau alasannya kenapa? Silakan kelompok Fadli, kelompok 5, silakan memberikan alasannya. Jadi, bagaimana kelompok 5? Itu merupakan sebuah perpaduan dari gagasan utama, Bu. Sebuah perpaduan dari gagasan utama. Gagasan utamanya, gagasan teksnya begitu. Ini siapa ini yang mau menjawab di susunan teksnya? Kelompok 5, kelompok 3 benar, silakan. Kelompok 5, kelompok 3.
silakan berpendapat kenapa ini masuknya perkembangan teknologi ini, kalau yang di bagian kotak-kotak ini yang di itu ya, yang ini. Nah, kotak yang ini. Indonesia berkembang pesat, meluas. Ayo kelompok 3 Naila. Sri Juliana, apa alasannya? Sama kayak sebelumnya Bu, sesuai sama paduan bahasanya dan gagasan utamanya. Baik, jadi sesuai dengan kepaduan ya, kepaduan dari teksnya, dari urutan-urutannya. Jadi ada kohesinya, ada kohesi kronologinya, ada kepaduan gramatikalnya. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya untuk yang menjawab, nah ini kelompok 5 lagi yang benar. Kelompok 2 juga benar. Ayo kelompok 2 silakan. Ada Najwa Nur Azizah, alasannya kenapa kelompok 2? Ini susunannya ada beberapa hal pertama karena Korean, faktor harmonisasi. Ayo silakan. Kelompok 2 Nur Azizah, alasannya kenapa? Karena tadi Bu, seperti tadi itu juga antara kalimat 1 dan kalimat 2 saling menyambung. Jadi terima kasih Delia. Jadi ada saling menyambungnya ya, berarti ada saling keterkaitannya. Baik, selanjutnya untuk yang soal yang terakhir. Kelompok 5, kelompok 3, dan kelompok 1. Kelompok 1 betul ya? Kelompok 1 ya silakan. Paragraf 1 ke paragraf lainnya itu saling terikat dan saling menyambung. Oke, jadi paragraf 1 dan paragraf keduanya saling terikat. Baik, terima kasih. Saya berhenti berbagi layar. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan tidak? Ada yang mau menyimpulkan? Ada yang mau menyimpulkan dari kegiatan Kahoot kita? Kemudian dari ketika kita menonton video, kemudian dari penjelasan saya, kemudian tadi di awal apa sih yang perlu dilakukan ketika menulis gitu? Ada yang mau memberi kesimpulan? Silakan. Saya Bu. Baik, silakan Delia. Jadi dari kegiatan kita ini yaitu Kahoot, kita bisa menyimpulkan atau kita bisa tahu bahwa suatu paragraf itu ada hubungan antara kalimat-kalimatnya. Baik, terima kasih. Nah, menurut kalian bagaimana, menyenangkan belajar dengan Kahoot? Menyenangkan? Menyenangkan. Menyenangkan. Menyenangkan ya. Besok kita mau bermain Kahoot yang seperti apa lagi? Kalau sekarang tadi udah puzzle, kemarin kita pakai true and false gitu. Tadi kita juga ada pakai Slido. Gimana pakai Slido tadi? Bisa menggunakan Slido-nya? Alhamdulillah bisa Bu. Alhamdulillah bisa ya. Jadi nggak apa-apa begitu, pembelajaran berikutnya kita tetap pakai Slido dan Kahoot. Nggak apa-apa Bu. Oke, baik, dilanjut ya. Sekarang saya merekap bintang begitu sebelum kita akan ke post test. Nah, tadi terima kasih sudah aktif. Tadi kelompok 5 gitu, ada anggotanya, ada Fadli, kemudian ada Febi, ada Rizky Raharjo, ada Aisyah, itu yang paling bagus. Terima kasih untuk kelompok 5-nya. Kemudian kalau individunya saya sudah banyak mencatat di situ ya, ada Fadli, ada Aziza, ada Atika, ada Aisyah juga, kemudian ada Naila, ada Dailia. Nah, untuk hari ini yang paling banyak mengungkapkan terima kasih untuk Delia. Selamat. Baik, saya akan berbagi layar kembali. Kalian bisa buka di Google Site-nya. Dibuka di Google Site-nya, kemudian diisi di pasca tes produksi teks eksplanasi. Jadi kalian nanti akan diminta untuk membuat teks eksplanasi berdasarkan gagasan, berdasarkan kepaduan dan kesatuan. Tapi sebelumnya kalian juga harus menentukan topiknya terlebih dahulu. Nah, nanti kalian isi di Google Form ini topik apa yang sesuai dengan fenomenanya, kemudian kerangkanya seperti apa, kepaduan dan kesatuan di dalam paragraf itu seperti apa, itu diungkapkan di dalam Google Form ini. Nah, selain itu, dalam bentuk komunikasikannya sama seperti kalian membuat teks prosedur begitu ya.
kalian komunikasikan hasil tulisan kalian dalam bentuk video dan kalian unggah di sosial media kalian. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Untuk kegiatan kita pasca tes produksi teks planasi, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang teks ceramah. Sebelum kita mulai pembelajaran berikutnya, kalian bisa baca-baca referensi-referensi tentang teks ceramah, begitu, video ceramah, video pidato, begitu ya. Apakah pidato sama ceramah itu sama? Nah, besok kita akan bahas itu. Baik, sampai di sini sudah ada pertanyaan? Baik, silakan Sandi pimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum kita mengakhiri acara pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dulu. Doa selesai. Baik, terima kasih. Sampai di sini untuk pertemuan hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan, sehat selalu, dan jangan lupa kita ada PTMT untuk di hari Rabu besok ya. Oke, baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.